wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan, saya MC pada malam hari ini akan memandu kurang lebih 1 jam ke depan. Tapi udah dipotong nih, udah jam 9 kurang ya. Jadi mungkin nanti setengah 10 sudah berakhir. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Mahwina. Saya biasa dipanggil Wina, saya dari Jakarta Selatan. Saya daerah Kebun Binatang Ragunan. Siapa yang ke Jakarta pasti mampir ke Ragunan biasanya. Silakan mampir ke rumah saya, 10 menit dari Kebun Binatang Ragunan ke rumah saya. Alhamdulillah, bersyukur hadirat Allah, saya diperkenalkan biasa bisnis Magic Life ya. Saya sebenarnya tahunya dari 1 tahun lalu, tapi saya tidak bergeming ketika diinformasikan tentang Magic Life ini. 1 tahun lalu, 2021, saya ditawarkan. Saya lewat WA, di telepon pun saya nggak angkat, di WA pun saya cuma baca doang, nggak membalasnya. Itulah sombongnya saya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, teman-teman semua, jangan tiru saya. Akhirnya, tapi saya tidak menyesal, saya tidak ada kata terlambat. Pada akhirnya, pada tahun 2022 awal, saya bukan orang itu yang menawarkan saya, tapi saya yang menelpon beliau untuk ketemu beliau. Tapi saya ingin menawarkan investasi. Karena saya kenal beliau ini kalau saya ajak, beliau ini mata duitan. Kalau main investasi nggak tanggung-tanggung, ratusan juta beliau berani. Berikan applause, berikan dengan apresiasi, ketik 99 untuk Mbak Yuli Imut atau Ibu Sri Yulianti sekalian. Suaranya tidak jelas ya? Sudah lumayan Bu sekarang. Baik. Ada background-nya. Baik. Sudah ini ya? Sudah jelas ya teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian ya? Nah, jelas. Ya. Baik. Saya ulang sedikit, dipercepat. Nama saya Wina, saya dari Jakarta Selatan. Saya orang baru di Magic Life ya. Saya dititisin atau saya dilahirkan di Magic Life oleh orang yang luar biasa, yang begitu sombongnya saya menolak 1 tahun lalu. Tapi pada tahun 2022 ini, subhanallah, Allah kasih jalan, Allah kasih mudahkan, saya yang menghubungi beliau. Gitu. Alhamdulillah saya diperkenalkan oleh orang yang luar biasa, berikan apresiasi dengan angka 3 kali 999 dengan Mbak Yuli Imut, Mbak Ibu Sri Yulianti. Beliau begitu gigihnya, alhamdulillah tidak sombong. Terus padahal saya yang menelpon beliau untuk menjelaskan MLM investasi. Nah, singkat cerita malah beliau yang prospek balik tentang Magic Life. Dan saya melihat karena saya datang ke rumah beliau, banyak perubahan beliau. Dari kesehatan suaminya, betulnya anaknya juga waktu saya datang ke rumahnya lagi kesiram air panas. Habis kesiram air panas maksud saya. Nah, itu anaknya lagi tiduran ya, dari paha sampai betis, semuanya kena air panas karena seorang barista. Singkat cerita, alhamdulillah anaknya sekarang udah sembuh, suami juga sembuh, dan beliau pun kantongnya ikut sembuh, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya tambah takjub ya. Saya sangat menyesal begitu dulunya saya sombong. 1 tahun yang lalu saya tidak geming, saya tidak hiraukan ajakan beliau, tawaran beliau, WA beliau tentang Magic Life. Tapi tidak ada kata terlambat, Bapak Ibu sekalian, jangan tiru saya. Ketika ada orang yang sudah menginformasikan tentang Magic Life, ayo ambil peluang ini. Di sini keren banget. Bukan hanya sekedar keren ya, tapi produknya memang is the best, marketing plan-nya dan semuanya.
Bapak Ibu sekalian, itulah perkenalan diri saya. Saya hanya seorang ibu rumah tangga yang madut, mata duitan. Madu sendu, mata duitan senang duit. Nah, itulah diri saya. Jadi saya satu letting atau selepel sama Mbak Yuli, mata duitan. Alhamdulillah, kita akan belajar oleh orang yang luar biasa. Seorang bapak rumah tangga. Beliau mantan karyawan swasta. Beliau lahir di Magic Lab itu pada tahun Juli 2021, tahun lalu. Kurang lebih 9 bulan. Ini kalau ibarat orang hamil nih bentar lagi brojol. Nah, ini beliau udah banyak brojol-brojolin anak-anak yang luar biasa. Maksud saya, sudah banyak mengajak orang-orang yang berincome. Dan beliau luar biasa banget karena memang dilahirkan oleh leader yang luar biasa. Yang mengajak beliau itu seorang leader Semarang yang luar biasa. Kita berikan plus dengan mengetik angka 999 untuk Bapak Handoyo Utomo. Baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman kita semua, Bapak Handoyo akan bercerita. Nah, menceritakan apa sih latar belakang Pak Handoyo? Saya baru tahunya katanya seorang mantan karyawan swasta. Ya, saya pengen tahu nih karyawan apaan di Semarang nih? Karyawan bank kah? Atau karyawan BUMN kah? Atau karyawan apa nih? Nanti kita belajar sama Bapak Handoyo Utomo yang luar biasa. Silakan Pak Han. Halo, selamat malam. Malam Pak Han. Tadi saya pakai terpana lihat Bu Wina, salah unmute tadi. Kenapa Pak? Baik, suara saya cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas, jelas. Jelas Pak Han, jelas. Oke, semoga 1 jam ke depan ini kita sama-sama saling sharing ya. Saya cuma sharing ya Bapak Ibu. Saya belum berhasil, masih banyak belajar dari leader-leader yang sangat luar biasa di grup ini. Baik, terima kasih atas perkenalannya dari Bu Wina. Malam ini saya diminta untuk sebagai narasumber talk show perjalanan kesuksesan ya. Memang ini kita semua yang ada di sini sama-sama menuju ke arah yang sama ya. Arah kesuksesan di mana ada leader kita yang luar biasa di Taiwan, Wang Yuxing sudah tembus ya bonus per harinya sampai 2M. Nah, kita akan sama-sama menuju ke sana. Baik, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, saya mengucapkan terima kasih ya kepada tim PS101 di mana diberi kepercayaan yang sebetulnya saya belum pantas untuk bicara di sini, tapi ya karena permintaan dari tim leader, oke, saya berusaha sebaik mungkin. Saya akan cerita nanti background saya seperti apa dan saya ngerjainnya di Magic Lab seperti apa. Oke, background saya, nama saya Handoyo ya. Background saya dulunya itu adalah mantan karyawan Bapak Ibu. Saya itu sudah pindah kerja kira-kira ada 7-8 kali perusahaan. Sejarahnya dulu saya waktu lulus SMA, saya langsung kerja. Jadi kuliah sambil kerja. Jadi waktu saya usia 22 menginjak 23, waktu itu masih skripsi KKN, saya sudah menduduki jabatan sebagai kepala cabang di sebuah pabrik rokok, Bapak Ibu, yang pabriknya kebetulan ada di Semarang juga. Nah, dari situ saya akhirnya karir saya 5 tahun sempat saya pindah ke Jakarta karena saya memegang ditarik untuk dipromosikan menjadi kepala wilayah di mana saya membawahi beberapa kepala cabang untuk di Jawa Barat maupun di Sumatera. Cuman setelah itu
karena karirnya mentok, karena itu kan perusahaan keluarga ya Bapak Ibu. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya pindah ke perusahaan farmasi, sempat saya di Lampung 5 tahun. Di situ saya juga posisi untuk branch manager. Memang posisi saya kerja di karyawan ini dari dulu memang nggak jauh dari branch manager. Kemudian saya pernah dari sana saya pindah masuk kembali ke Semarang, saya megang perusahaan oli Bapak Ibu. Pernah dengar Exxon Mobil ya, yang perusahaan oli yang dari luar ya. Itu saya pegang juga di sana untuk pegang Jawa Tengah. Pernah juga saya pegang suatu dealer mobil ya, truk, bus. Ya, saya pernah sempat ada di, kalau pucuk pimpinan nggak mungkin ya, karena ownernya ada di situ ya. Saya pengalaman kerja pernah punya sekretaris itu di dua perusahaan Bapak Ibu. Biasanya yang punya sekretaris itu kan bosnya, ownernya ya. Ini ya puji Tuhan saya sempat ada diperbantukan dapat sekretaris ya. Jadi itulah sebetulnya nggak bisa dibanggakan Bapak Ibu karena karyawan ya. Sampai akhirnya saya pernah juga di Aquaria Bapak Ibu. Aquaria saya kepala perwakilan Semarang merangkap regional sales manager untuk wilayah barat sampai Cirebon Bapak Ibu. Tapi sampai akhirnya Aquarianya bangkrut. Oke. Nah, saya mau ceritakan gimana Bapak Ibu. Kita kan enggak mungkin selamanya akan jadi karyawan ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa kok saya bisa kenal di bisnis Magic Life? Yaitu tadi, enggak selamanya saya kerja terus, kepingin punya perusahaan enggak mungkin. Jadi karyawan. Nah, terakhir saya menduduki posisi di satu perusahaan consumer good, kena pandemi akhirnya pengurangan karyawan Bapak Ibu. Akhirnya saya harus tersingkir. Nah, usia sudah terlanjur sudah setengah abad lebih ya Bu. Kerjaan mana yang mau terima saya lagi kan kalau enggak punya hoping gitu atau punya modal banyak bisa punya usaha sendiri. Itu latar belakang background saya Bu Wina. Kerjaan saya kenapa saya beberapa kali pindah-pindah ya jadi karyawan itu Bu. Suaranya ada dengar Bu? Maaf, di unmute. Baik Pak. Jadi latar belakang Pak Handoyo yang luar biasa ya. Bolak-balik ke perusahaan dari perusahaan, bahkan sudah jadi branch manager ya. Tapi beliau begitu gagahnya ya, punya sekretaris sampai 2 ya Pak ya. Punya sekretaris sampai 2 dan balik dari Lampung ke Semarang lagi gitu ya. Malah bosnya. Nah, tapi memang betul Pak, kalau karyawan itu mentok gajinya paling tinggi ya. Umpamanya 50 juta. Nggak bisa 1 miliar Pak ya, 1 bulan ya Pak ya. Benar nggak? Apalagi 1 hari mungkin 50 juta ya Pak ya. Nah, udah gitu dibatasi oleh umur pastinya. Dan dikerjainnya sendiri. Makin tinggi jabatannya, makin tinggi resiko di pundak Bapak ya tentunya ya. Gitu. Baik Pak. Ya, alhamdulillah Bapak sudah memutuskan resign ya dan ada di Magic Lab. Selain tadi latar belakang Pak Han, saya pengen tahu nih, Bapak kenal Magic Lab itu dari mana sih? Siapa yang kenalin Bapak gitu? Ini orang hebat nih. Berarti ini yang menemukan mutiara nih siapa nih? Kok ada mutiara gitu? Nemu di mana nih? Siapa yang nemuin Bapak nih? Maaf nih, bahasa Betawi saya keluar. Saya orang Betawi, Pak. Sejarahnya Pak ceritain, Pak. Bagaimana Bapak bisa kenal Magic Life? Bukan Magic Jar ya, Pak ya? Magic Life ya, Pak ya? Monggo, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Wina. Jadi ini kita kilas balik ke belakang ya. Kenapa saya bisa kenal dengan bisnis Magic Life? Kira-kira tahun lalu, tahun 2021 di bulan Maret, satu hari, satu sore waktu itu, sekitar jam 2:30, jam 3, saya ditelepon oleh seseorang. Orang ini yang sudah saya kenal lama ya. Waktu itu lewat telepon, dia telepon biasa.
dengan gaya bahasanya yang berapi-api. Kita semua kenal ya dengan beliau ya, nanti kalau saya sebutkan namanya. Bro, ini ada bisnis bagus bro. Bubuk bisa ditabur di mata. Dengan gaya yang berapi-api kayak gitu. Ayo, datang bro, ini ada pertemuan nih. Saya baru tahu kalau waktu itu sebetulnya Bu Yulia itu datang dari Jakarta ke Semarang ngadain acara itu. Cuman seperti biasa ya, waktu itu saya merasa, alah MLM lagi, males ah. Jadi waktu itu Pak Stefanus, ya yang Pak Stefanus Haryadi itu yang beliau yang telepon sama saya. Saya kenal beliau itu sudah cukup lama di tahun 2010-2011-an. Kita berdua itu pernah dalam satu tim, satu perusahaan multi level dan di mana kita sama-sama pernah sukses di sana ya. Sampai akhirnya perusahaan itu meredup ya. Jadi beliau sangat kenal persis saya seperti apa, terus akhirnya ngajak. Lagi-lagi saya waktu pertama kali agak cuek, alah multi level lagi, produk lagi. Di mana saya waktu itu sudah punya keputusan, ambil keputusan, saya nggak mau ngerjain multi level lagi. Jadi saya cuekin, enggak lah, saya kasih alasan saya ada acara dan macam sebagainya. Nah, setelah itu nggak lama kemudian kira-kira bulan April kalau nggak salah. April atau Mei, saya lupa itu Pak Stefanus telepon saya lagi. Bro, kerja ke bro, ini ya. Dia bilang, penghasilanku lumayan loh. Dia waktu itu cerita per hari masih sekitar 500.000, 800.000. Tapi saya lagi-lagi kayaknya sih agak sombong ya. Alah, multi level lagi. Enggak, saya udah sekali. Enggak ya, enggak. Ngapain gitu loh. Nah, rupanya Pak Stefanus ini enggak putus asa, Bapak Ibu. Pertengahan Juli 2021, dia telepon lagi sama saya. Bro, ayo ketemuan yuk kita ngopi-ngopi aja. Ya sudahlah, saya udah sungkan ya, nolak beberapa kali, ini diajak ngopi kok nggak mau gitu kan. Ya sudahlah, saya datang ketemuan, mulai ngobrol lah ini Pak Stefanus. Ya, Pak Stefanus waktu itu nggak banyak panjang lebar, nggak banyak cerita macam-macam lagi, dia cuma tunjukin, bukain dari aplikasinya yang Magic Life itu, riwayat bonusnya per hari, Bu. Di situ mata saya melotot, gila ini. Ini bisnis ini nggak main-main ya. Bayangkan waktu itu Pak Stefanus 1.600.000, 2.200.000, 3 juta. Saat itu juga saya bilang, ya wes, aku ikut bro, aku ikut bos, saya bilang gitu. Ya, jadi beri aplaus yang sangat meriah dengan ketik angka 888 untuk Pak Stefanus, Bapak Ibu ya. Beliau dengan sangat sabarnya itu loh. Itu masih mau terus follow up saya ya. Nah, singkat cerita waktu saya memutuskan oke, saya mau ikut. Tapi ya ada kendala Bapak Ibu. Ini terus terang belak-belak ini saya baru pertama kali ini saya cerita sama Bapak Ibu di talk show ini. Waktu itu saya bilang, Pak Stefanus, terus terang saat ini saya nggak ada dana karena saya harus habis bayar ini sehingga waktu itu 2.057.000 tuh saya nggak ada gitu loh. Jadi saya terus terang apa adanya. Tapi sekali lagi yang saya salut dengan Pak Stefanus, bro, nggak usah mikirin duitnya dulu. Yang penting ayo kerjakan dulu. Mana jalankan. Karena dia sempat pernah bilang gini, gue ini nggak mau kerjakan. Semua database yang multi level yang dulu tim kita tak kerjain sendiri loh. Waduh, saya langsung mikir, geludak, oh iya ya. Daripada nanti dihabisin sama dia, ya wes, saya harus cegur ini. Nah, akhirnya saya putuskan waktu itu, ya wes, saya ambil kesempatan. Nah, cuma sekali lagi ya, ini Pak Stefanus waktu itu berani spekulasi memberikan saya istilahnya free ya. Itu juga kita juga harus pengalaman ya, nggak sembarangan kita ngasih ya. Karena waktu itu Pak Stefanus tahu persis saya seperti apa. Kalau saya sudah bilang ya kan saya akan gaspol. Jadi nggak akan nengok-nengok sana lagi ya, gaspol gitu. Nah, saya waktu itu nggak nyampe, waktu itu 1 minggu atau 1 minggu lebih sedikit lah. Saya akhirnya balik modal, Bu. Jadi waktu itu setelah itu saya hampir tiap hari itu 1 minggu selama sehari penuh itu saya ajak Pak Steve kemanapun pergi, saya ajak dia. Saya geret dia kemana-mana, saya duduk manis, dia cerita seperti apa, di prospek saya dengerin, saya belajar, Bu. Itu awal cerita saya kenal di Magic Life,
gara-gara ini sobat saya Pak Stefanus Haryadi. Baik. Jadi ternyata Pak Stefanus ini ya yang melahirkan Bapak nih. Beliau gigi banget nih. Bapak kapok di MLM tapi Pak Step ini keren banget. Terus aja komunikasi. Bro, ini ada ini ya sampai era Juli pertengahan 2021 kelepak-kelepak melihat riwayat bonus ya Pak ya. Ya itulah memang orang kalau udah ujung-ujungnya UUD ini orang udah tepar kelepak-kelepak ya Pak ya. Aduh menyerah deh. Saya pun begitu Pak. Ketika saya melihat langsung ya Mbak Yuli Imut itu ya, aduh gila dia bisa gue harus bisa, dia kecil gue nih gede, masa gue kalah sama yang kecil gitu loh. Saya juga seperti itu, makanya saya mengejar 1 tahunnya saya tertinggal itu ya. Baik, tadi sejarahnya Pak Han kita udah dengar nih, dilahirkan oleh seorang leader yang lo keren banget nih Pak Stefanus tentunya. Saya pengen tahu nih Pak, 9 bulan menjalani Magic Life pasti ada suka, pasti ada duka ya Pak ya. Suka dukanya apa Pak di Magic Life? Nggak mungkin walaupun Bapak seorang mutiara nih. Ada nggak sih dukanya? Apa suka semua nih Pak nih? Monggo Pak ceritain Pak. Bagaimana suka dukanya di Magic Life Pak? Monggo Pak. Baik, oke. Suka duka tuh pasti ada ya. Mana orang sih yang nggak punya pernah ngalamin suka dan duka dalam jalanin bisnis ini ya. Pada awalnya memang kita semua pasti pernah ngalami lah. Suka maupun dukanya. Ini saya cerita yang dulu ya. Kalau yang sekarang saya bilang suka dan duka saya lebih banyak sukanya ketimbang dukanya gitu loh. Karena saya mindset saya sudah saya rubah. Dulu dukanya itu biasanya kalau orangnya nolak. Terus dijauhin oleh teman-teman begitu pasang-pasang status di WA, di Facebook, di IG. Loh, ternyata Handoyo ternyata ngerjain sudah multi level. Ketika kita hubungin mereka, kita ngobrol telepon mereka udah langsung sudah langsung mundur ya, nggak mau kita temuin lah dengan alasan ini dan alasan itu, apalagi dulu pas juga dengan pandemi juga kan, jadi alasan mereka tepat. Nah itu sempat sih, jadi dukanya kita kehilangan teman-teman, termasuk tuh teman-teman baik ring 1 kita. Tapi sukanya, nah ini kita nemukan juga teman-teman yang baik, di mana teman-teman yang ini tuh malah seperti kayak keluarga sendiri, Bu. Yang mana saya punya komunitas yang positif, baik itu leader-leader, baik itu downline, ya mungkin saya nggak katakan downline, itu mitra kerja saya, Bu. Saya punya banyak kenalan yang sangat luar biasa, mereka dari posisi kalangan apapun ya. Mereka juga ada dosen kayak Pak Tek ya. Beliau ini sudah dokter loh, S3, tapi juga heran saya, masih mau loh. Kesan pertama saya ketemu sama beliau itu dia tuh otomatis positif banget gitu loh. Enggak modelnya angkuh, enggak apa ya. Biasanya kalau kayak pejabat kita datengin kan modelnya kan agak gimana. Enggak, beliau humble banget. Saya ketemu juga dengan dokter Tupon ya. Saya ketemu banyak lah teman-teman saya yang akhirnya akan jadi keluarga sendiri, Bu. Nah, dulu mindset saya, wah ditolak rasanya gimana, ditolak rasanya enggak enak ya. Terus dijauhin oleh teman-teman. Tapi sebetulnya kita jalankan bisnis Magic Life ini tuh kan kita nggak jualan obat, Bu. Ya, mindset saya yang saya rubah. Saya kalau ketemu orang, saya datang itu untuk memberikan kabar baik loh. Saya akan cerita sharing. Ini kan bisnis cerita sharing ketemu, yuk kumpul ngopi-ngopi, kita cerita tentang kesehatan, kita cerita tentang income kan biasanya kalau kita ngobrol sama teman-teman kan banyak ya, kita kan menjadi pendengar yang baik dulu. Sudah lama tidak ada kabar apa nih. Nah, mungkin mereka akan cerita, aduh kok pasangan saya, anak saya sakit. Nah, dari situ kita bisa masuk juga. Juga atau kadang, bos, kondisi kayak gini, kerjaan apa ya yang bisa kita mau kerjain. Nah, itu kita juga bisa masuk. Jadi, kita punya mindset bahwa kita kalau ketemu orang, kita tuh yang memberi. Bukan kita ngemis-ngemis, ayo toh ikut Magic Life, toh, ayo toh join toh. Terus kalau enggak join, akhirnya kita pulang dengan bersungut-sungut mutung. Enggak. Jadi kita harus balik, kita rubah. Kalau you nggak mau, ya sudah, yang rugi lu, bukan gua. Masih banyak yang lain. Seperti itu, Bu Wina. Baik, Pak. Jadi memang betul, Pak. Jadi kita di sini jalan Magic Life pun santai ya.
Ibaratnya kita tuh bukan kita yang ngemis-ngemis, tapi kita kan ingin memberikan hadiah, memberikan informasi yang luar biasa yang akan mengangkat derajat dia, kesehatannya, baik badan dan kantong tentunya ya Pak ya. Nah, tadi Bapak banyak sukanya, Bapak cerita nih ya. Bapak ketemu seorang yang dosen ya, S3 luar biasa ya Pak. Itu Tikno tadi Semarang ya, SMG. Beliau alhamdulillah seorang dosen aja mau merendahkan hatinya ya untuk mau jalanin Magic Lab ya. Gimana kita yang maaf nih bukan S1, S2, S3 atau S-Doger ya. Kita cuma S-Doger aja kita kok dengan sombongnya gitu ya, Pak ya. Ya, sudah dapat informasi masih tidur di sini gitu ya, Pak ya. Beliau yang mumpuni ilmunya ya, S3 aja mau belajar lagi di sini via Zoom ya sama kita. Nah, baik Pak. Bapak tadi bilang katanya Bapak pasang status atau pasang di IG atau pasang di medsos ya. Sama Pak, saya juga tadinya nggak pernah pasang status, paling setahun 5 doang status ya. Tapi saya sejak join di sini status saya Magic Lab terus. Ya alhamdulillah itulah. Saya bersyukur. Jadi saya sekarang selalu move on. Bapak tadi sudah cerita banyak sukanya di Magic Lab. Pasti Bapak punya strategi nih. Apa sih strateginya Pak Magic Lab supaya dapat kok suka mulu? Apa Bapak bagi-bagi brosur di jalanan? Apa Bapak teriak-teriak kayak tahu gitu ya, bukan ya Pak ya? Atau jalner ibaratnya bukan begitu ya Pak ya? Bagaimana Pak cerita Pak? Strategi Bapak atau trik-trik yang Bapak jalanin kok bisa dapetin Pak dosen itu loh. Luar biasa banget. Monggo Pak ceritakan Pak. Terima kasih. Sebetulnya kalau strategi itu gitu ya, karena strategi itu ya gimana ya? Karena memang saya dari dulunya kan memang selain punya kerjaan sebagai karyawan, saya juga seneng berbisnis multi level Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya saya ngerti oh kalau multi level seperti ini. Nah, sebetulnya bukan strategi ya. Ketika kita walaupun kita background kita punya satu kedudukan jabatan yang tinggi di kantor, tapi ketika kita jalankan bisnis ini, multi level ini, ya, kalau saya bilang multi level kita ini multi level yang luar biasa lain daripada yang lain lah kalau saya cerita ya. Nah, saya ibaratkan ilmu kayak ini, gelas mengkosongkan gelas Bu. Jadi sengaja saya mungkin dulu sudah banyak ikut ini, ikut itu ya. Wah, saya ilmunya sudah pernah ikut ini, saya pernah ngisi acara ini, saya jadi pembicara ini. Itu saya berusaha ketika saya masuk di Magic Lab, saya berusaha itu semua tak buang. Saya mulai dari nol lagi. Kalau dari isi di SPBU ya, mulai dari nol. Jadi saya belajar, saya berusaha untuk merendahkan ego saya. Harus kita mau belajar. Walaupun mungkin itu upline kita atau sponsor kita atau leader-leader kita yang di atas kita itu mungkin pengalamannya mungkin masih di tempat lain, mungkin di kita sama kita jauh atau usianya jauh, tapi di Magic Lab ini kan mereka lebih duluan dari kita. Mereka yang lebih pernah ngerti suka dukanya, jatuh bangunnya seperti apa, itu mereka yang membimbing. Jadi saya nggak pernah merasa, aduh, gua nggak mau nih gengsi lah, gua diajarin sama ini orang. Enggak, saya seperti itu enggak. Nah, makanya saya sering nemuin teman-teman, khususnya juga di tim saya banyak itu, mereka ketika sudah join itu kok nggak closing. Nah, salah satunya itu, mereka merasa dirinya sanggup. Saya pernah ada satu tim saya yang mereka itu detailer, dia merasa, gua kenal sama dokter-dokter ini, bisa masuk ini, bisa. Tapi nggak pernah dia mau belajar, nggak pernah mau ngajak kita orang. Jadi presentasi sendiri. Sampai detik sekarang ini loh, tidak pernah joinkan satu orang pun, Bu. Karena ya itu, karena merasa harga dirinya lebih tinggi, nggak mau dibimbing, ayo tak temenin yuk. Nggak mau gitu loh. Jadi ini pesan saya ke teman-teman semua yang ada di sini, termasuk tim saya mungkin dengerin juga yang ada yang belum closing. Ya. Itu coba ilmu mengosongkan gelas. Jadi kita merendahkan hati, kita ingin mengkosongkan semuanya yang pernah kita dapat, kita mulai dari nol, kita belajar. Saya selalu tanya sama Pak Stefanus ya, saya tuh hampir dikatakan hampir tiap hari atau paling enggak 2 hari sekali, itu saya pasti telepon beliau. Entah itu saya mungkin telepon pertama mungkin dulu tentang Magic Lab ya. Sekarang kadang kalau
masalah hal-hal yang lain mungkin juga kendala-kendala apa ya, masuk hal-hal yang lain-lain kita juga kadang sering curhat ya, telepon gitu ya. Jadi ada kedekatan yang sangat selain dengan Pak Stefanus, saya juga menjalin juga dengan leader-leader yang lain seperti Pak Yogi, ya, ada Pak Andi juga. Nah ini kalau Pak Andi ini lucu, Pak Andi Wijaya ini ada ini. Pak Andi Wijaya ini leader saya di atas saya. Ini punya cerita yang unik dulu beberapa tahun yang lalu kalau nggak tahun berapa saya lupa itu tahun lupa saya tahun 2001 atau 99. 99 ya. Itu saya waktu itu posisi sebagai manajer GM ya di salah satu perusahaan kosmetik. Pak Andi itu ngelamar jadi sales itu. Pak Andi pernah jadi sales. Sales keliling luar kota ya Pak Andi. Blok sama sopir ya. Nggak taunya naik itu loh. Kayak roda berputar Bu ini. Ya. Dulu kita pernah jadi sekarang kita malah banyak belajar sama beliau loh. Saya banyak tanya sama beliau. Saya nggak malu. Apapun yang saya nggak ngerti saya tanya. Dan Pak Andi ini juga orangnya sabar. Ya mau nemenin saya kemana-mana. Ini beliau juga oke gitu loh. Nah itu lucu sejarahnya seperti itu. Jadi menurut saya strategi pertama kalau kita mau jalan ini dimulai dari kita mau nurunkan ego kita mau belajar, kita ngosongkan jelas apapun upline sponsor kita sebagai mentor kita memberikan kita instruksi apa gitu bukan apa buat daftar nama, bikin jas itu kita jalankan tanpa alasan cincong banyak ini tidak ada seperti itu. Kalau kita mau sukses lupakan alasan. Itu Bu Wina. Baik, keren nih, Pahan tadi Pahan bilang nih, berarti tim kita sering-sering ke pom bensin ya mulai dari nol ya Pak ya. Berarti kalau ada tim kita yang belum closing aja ke pom bensin nih. Tuh mulai dari nol, kosongkan gelas kita ya, kosongkan hati kita, pikiran kita. Ayo mau belajar, jangan sombong. Di Magic Lab lu bukan siapa-siapa gitu. Kalau sombong nggak bakalan closing gitu ya Pak ya maksudnya ya Pak. Pokoknya saya ini belajar nih, tim saya belum ada yang closing, saya ajak ke pom bensin. Isi tuh bensin mulai dari nol, kosongkan maksudnya ya Pak ya. Nah, ini apa namanya cerita juga ya, pelajaran buat Wina juga pada malam hari ini ya Pak ya. Jadi strateginya adalah yang di awal sebenarnya dari niat, kosongkan diri kita ya, gelas kita. Sama Pak, seperti saya kenal Mbak Yuli Imut. Kita sama-sama leader di perusahaan yang dari Malaysia ya. Tapi saya ketika ketemu Mbak Yuli Imut, saya benar-benar mengosongkan gelas saya, mengosongkan siapa saya. Saya di sini baru anak bawang, baru dilahirkan. Jadi saya harus ya ibaratnya netek Pak. Saya nyusu sama Mbak Yuli, disuruh nyusu yang kiri, yang kanan. Pokoknya saya, ya Mak, manut apa kata dia. Kamu ini udah ke kiri sekarang ke kanan ya gitu ibaratnya. Jadinya ya pokoknya saya manut sama Mbak Yuli, disuruh jadi MC, hayo, disuruh jadi ini, hayo. Mbak Wina datang belajar, hayo, ke rumah, hayo, gitu. Padahal saya udah sering bicara, tapi saya masih harus diajarin. Tapi saya manut, ayo nggak apa-apa. Kita di sini nggak punya ilmu di Magic Class, jadi saya harus mengosongkan benar. Benar Pak, benar banget. Nanti saya akan ajak tim saya ke pom bensin. Saya akan kasih itu. Alhamdulillah nih saya dapat ilmu pada malam hari ini ya. Ilmu yang luar biasa. Ketik angka 88 untuk Pak Handoyo nih. Saya baru dapat ilmunya nih. Ajak ke pom bensin nih. Tim kita kalau belum closing. Jadi harus mengosongkan hatinya. Jangan sombong ya Pak ya. Oke, baik Pak Handoyo. Nah, dalam menjalankan Magic Lab nih Pak, ada nggak yang masih udah tahu kita statusnya Jelner, Naturi nih Magic Lab ya kan, presentasi Magic Lab, ada nggak yang masih deketin Bapak nih nawar-nawarin MLM lain, baik produk atau investasi atau apapun, ada nggak Pak? Terus kalau ada tim Bapak juga ada nggak yang diojok-ojok diajak-ajak gitu, terus akhirnya mundur, nggak ada beritanya alias muntaber, itu Bapak ada nggak ngalamin kayak gitu nggak Pak? Mau gue ceritakan Pak, silakan Pak. Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali ya, dan ini juga sering ditemukan oleh teman-teman kita yang ada di lapangan. Sering Bu, jadi yang namanya kita cerita tentang Magic Class, mereka juga
serangan balik ke kita juga, ini loh, kira bisnis ini nih, ini juga masih baru nih, bla 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 bla, ini loh, ada macam-macam. Saya dengerin aja seperti itu loh. Nggak usah jauh-jauh, baru semalam itu loh, saya barusan pulang dari presentasi, saya sampai rumah jam 7 udah capek, saya mau mandi air panas, mau saya ditelepon oleh salah seorang teman saya. Pak, yuk temenin sama saya, yuk. Mau ngambil barang ini. Saya nih kalau udah tua gini nyetir gini malam ngantuk. Ya sudahlah, nanti saya jemput ya. Ya udah saya jemput. Saya dijemput, saya pikir ya udahlah nemenin dia ya nggak ada salahnya karena ini teman baik saya juga. Beliau ini juga ada di tim Magic Live tapi ini crossline sih, teman ya kita ada teman hubungan. Sampai di tempat ternyata saya diajak ke satu kafe. Nggak lama kemudian ada teman. Nah, teman ini datang ngenalin, basa-basi, hai, sok kenal, sok dekat. Akhirnya saya dipresentasi, Bu. Ya, presentasi lagi. Saya belakangan tahu kalau dia ini memang terkenal jadi ratu MLM. Kasih produk terus dikasih contohnya, dijelaskan marketing plan-nya ini lo dapat hadiah ini saya dengerin aja. Saya nggak bantah, saya bilang dan saya dengerin aja. Jadi seperti itu Bu. Jadi barusan semalam itu loh. Dan teman-teman saya yang dulu juga kenal sama saya tuh juga banyak yang nawarin. Jadi wah ini Handoyo ini suka dengan multi level. Mereka tahu kalau saya juga seneng nggak gini. Tim saya juga banyak ya. Nawarin juga. Terus kadang ngiming-ngimingnya gini, bro, nek iso ki jangan Magic Live toh. Kita ini bukan karyawannya Magic Live. Kita ini bukan karyawannya Pak Yobet, Pak Stefanus. Kita ini kan bisnis owner. Mana yang cuan? Gitu loh. Loh. Saya cuma batin gini loh. Loh, jangankan Magic Live atau multi level. Kita kalau ngerjain bisnis konvensional pun, kalau kita lihat di IG-nya dulu Bob Sadino, Helmi Yahya, kalau kita mau ngerjain sesuatu, kita tuh harus fokus. Nggak bisa dong kita ini yang ngerjain itu, iya mungkin cuan sini cuan, tapi nggak kaya-kaya, dikit-dikit. Tapi kita kan tahu persis nih, Magic Live kayak apa, ya. Dimana saya tahu setelah saya beberapa waktu yang lalu saya ketemu juga dengan leader kita Pak Yobet. Pak Yobet kan juga ini ahli ya dalam marketing plan detail sekali ya. Saya baru tahu ternyata Magic Live ini seperti bongkahan emas yang di tangan kita. Nah, kita mau dapatkan gitu loh. Nah, kita tuh sudah tepat di jalur yang tepat, kendaraan yang tepat gitu loh. Kalau kita masih lirik sana lirik, waktu kita habis, wasting time gitu loh. Jadi saya nolaknya juga gini, ya punyamu juga bagus, tapi maaf bro, saya juga lagi fokus di sini. Saya mau lagi ngembangin di sini dan tim saya lagi on fire. Saya nggak bisa kalau sama ikut-ikutan seperti itu. Apalagi yang kemarin banyak ya bisnis PO yang nggak gitu ya, yang robot-robot yang nggak jelas ya. Itu jujur ya, nggak damai sejahtera buat saya, nggak dari hati saya nggak damai sejahtera. Jadi saya tetap fokus kalau kita udah putuskan dari awal waktu saya bilang sama Pak Stefanus, oke, saya ikut, saya jalan. Ya wes, kita harus komitmen, Bu. Seperti itu, Bu. Baik, Pak Han. Berarti banyak ya yang nawarin, bahkan baru semalam ya Pak ya, datang bertandang ke rumah Bapak atau ketemu ya, itu nawarin ya, bawa produk nih gratis nih, terpinnya lain ibaratnya ya, udah diiming-iming ya. Jadi, padahal dia nggak tahu Magic Lab itu bongkahan emas, tinggal mau ngambil sekilo apa mau ya ibaratnya mau segram sehari apa 10 gram apa 1 kilo sehari, ibaratnya ada dan bisa ya Pak ya ibaratnya ya. Nah, memang betul Pak. Jadi kita memang di sini harus fokus. Kita jalanin dua, pasti kaki kita cuma dua. Jadi kalau satu di kiri satu kanan, jadi jalannya juga nggak enak ya Pak ya, ngegang ya Pak ya. Jadi mendingan kita satu di satu jalur yang memang kendaraan sudah tepat ini Magic Lab ya. Oke baik Pak Handoyo, saya pengen tahu nih kesan dari sponsor, dari sosok apa yang sponsor Bapak. Pengen tahu nih Pak Handoyo ini seperti apa sebenarnya ini? Pengen tahu, pengen nanya sama Pak Stefanus atau Pak Yobet nih. Bapak dan kakek ya tentunya ya Pak ya. Ini Pak Stefanus bapaknya Bapak, terus Pak Yobet ini kakek ya, betul begitu ya Pak ya? Urut-urutannya nih.
Atau Pak Andi dulu ya. Ibaratnya. Atau Pak terus ada Pak Stefanus baru Pak Yogen. Cuma Oh iya. sponsor Nah, saya pengen tahu nih sosok Bapak nih Pak Handoyo ini seperti apa sih sebenarnya nih, pengen tahu nih dari upline sponsor Bapak nih Pak Stefanus, tentunya kalau boleh Pak Stefanus bisa berbicara, memberikan kesan seorang Pak Handoyo seperti apa. Monggo Pak Stefanus, silakan berbagi. Ya, terima kasih Bu Wina. Selamat malam buat member-member Magic Life, para leader dan para founder PS101 di seluruh Indonesia. Malam hari ini saya cukup bangga karena mendengar kembalinya seorang pemenang. Kembalinya seorang pemenang yaitu Pak Handoyo. Saya cukup bangga beliau malam hari ini memberikan sebuah sharingnya tentang sebuah kesuksesan bagaimana beliau bersama kita merintis di Magic Life. Pak Handoyo ini orangnya sangat humble, Bu Wina. Sangat humble sekali dan mau belajar. Walaupun beliau ini senior saya, tapi beliau ini betul-betul mau belajar. Beliau tidak pernah bisa dikatakan membantah, menolak atau bagaimana, tapi betul-betul beliau ini mau belajar. Di awal-awal mengerjakan bisnis di Magic Life, hampir lebih dari 2 minggu, beliau selalu bersama saya untuk saya bantu presentasi. Betul-betul beliau mendengarkan, beliau merekam, beliau menulis, dan beliau betul-betul mau belajar. Dan saya melihat beliau ini juga seorang yang mau dididik. Kita ini memang setiap hari telepon-telepon, Bu Wina. Setiap hari sudah kayak pacaran itu. Kadang saya yang marah, kadang beliau yang marahin saya. Bahkan hari ini saya dimarahin beliau, Bu Wina. Karena saya memaksa beliau, menjerumuskan beliau untuk menjadi pembicara di talk show pada malam hari ini. Nah, beliau marah-marah itu. Wah, saya belum siap nih kok mendadak gitu. Saya diam aja, saya yakin kamu pasti bisa, bro. Saya katakan mengalir apa yang kamu kerjakan, sharingkan aja. Nah, akhirnya sharing. Oke, akhirnya mengambil keputusan, ya. Oke, saya ambil keputusan ini, saya mau belajar menjadi seorang pembicara. Karena semua harus dimulai. Semua harus dimulai. Semua harus diputuskan dengan cara yang baik. Dan beliau ini pekerja keras. Setiap kadang pagi saya telepon, beliau masih presentasi. Saya siang telepon, beliau lagi presentasi. Jam 10 malam pengen telepon, masih presentasi juga, kadang baru pulang. Beliau ini luar biasa, sangat pekerja keras. Dan memang impian beliau saya tahu sangat besar. Impian beliau membangun di Magic Life ini, karena beliau ini sudah tahu akan menjadi apa di Magic Life nantinya, 1 sampai 2 tahun ke depan. Beliau sudah tahu berapa income per hari 1 sampai 2 tahun ke depan. Beliau ini sudah tahu, sudah punya gambaran planning besarnya itu sudah tahu, Bu Wina. Dan perlu Bu Wina ketahui, di bawah timnya beliau itu ada sekitar 9 dokter. Itu ada di bawahnya beliau. Wow, luar biasa. Belum para doktor, belum para dosen, belum para dekan, rektor. Luar biasa nih beliau nih. Mencetak cukup banyak leader di bawah beliau. Mencetak leader di bawah beliau, jika kita kalau membuat pertemuan tuh hampir 80% itu timnya beliau. Semangat luar biasa ya. Dan Pak Handoyo ini saya berharap tetap akan menjadi seorang yang humble, seorang yang pekerja keras, dan saya yakin beliau akan menjadi seorang leader besar di Magic Life. Saya yakin beliau akan menjadi seorang leader besar di Magic Life. Dan saya sangat yakin itu karena beliau sudah menguasai, sudah expert di Magic Life. Dari produk, dari marketing plan, dari presentasi, dari closingnya, itu sudah sangat expert sekali, sudah sangat menguasai. Dan saya yakin itu akan terjadi. Begitu Bu Wina.
kesan saya cukup bangga malam hari ini mendengar beliau sebagai seorang pembicara di talkshow kesuksesan. Dan saya menunggu beliau menjadi pembicara di NDT nih, Pak Yobet ini. Promosikan lagi nih, ke next ke depan ini, Pak Handoyo ini, ya. Dan 2 minggu lagi pembicaranya Pak Andi Wijaya, Bu Wina. Wah, ini saya promosikan sekarang ini. Wah, ini luar biasa semua ini. Terima kasih, Bu Wina. Baik Pak Stefanus, keren ya Pak Stefanus ya. Pak Stefanus itu orang yang luar biasa, menemukan mutiara ya. Mutiara yang digosok dan Bapak sudah yakin beliau karena memang mungkin sudah malang melintang bersama beliau ya. Jadi Bapak ini udah nggak dipoles lagi, dipoles sedikit aja. Dipepet terus sampai jangan diambil orang ibaratnya. Akhirnya jadi dan alhamdulillah Pak Handoyo juga sangat mengosongkan gelasnya. Jadi beliau tuh sering ke pom bensin mulai dari nol dan akhirnya dapat dekan-dekan orang-orang yang berpendidikan bukan lagi S1, S2, S3 ya Pak ya. Jadi ibaratnya ya karena beliau begitu mengosongkan dirinya akhirnya banyak yang mudah beliau dapatkan untuk direkrutnya tentunya untuk menjalankan bersama di Magic Lab tentunya. Ya saya juga di sini banyak belajar. Saya juga baru 3 bulan Pak Stefanus ya. Saya dilahirkan sama Mbak Yuli yang imut-imut itu ya Pak ya, bukan amit-amit ya Pak ya, tapi imut-imut sekali beliau. Beliau ini sama ya, apa namanya, Sri Kandinya Magic Lab ya. Nah saya yakin sama kayak Pak Handoyo nih, 1-2 tahun ke depan saya seperti apa saya udah punya perkiraan. Saya nggak jauh dari Mbak Yuli imut nanti ke depannya. Saya pasti akan punya roda 4, bukan rodanya doang. Pak Handoyo juga sama seperti itu ya, pasti punya kendaraan roda 4 tentunya. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Handoyo, sekiranya tepat 21.30 acara kita sudah meluncur dari 1 jam yang lalu ya. Kita alhamdulillah. Bu Wina, kesannya dari Pak Yobet belum ini Bu Wina? Baik, berarti Pak Yobet ya. Baik Pak Step, kita mulai. Silakan Pak Yobet berbagi, sharing kesan-kesannya dengan Magic Lab, tentunya dengan punya tim seperti Pak Step dan Pak Handoyo ini. Monggo Pak. Ya, thank you Bu Wina. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Senang bisa mendapatkan tim yang luar biasa. Ya, pada prinsipnya bahwa kita dalam bisnis ini itu seperti gali sumur. Jadi suatu saat pasti kita akan menemukan orang-orang yang tepat. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, Anda mungkin saat ini sedang berusaha juga dalam perjalanan bisnis Anda sedang mencari, Anda sedang menggali, dan percayalah bahwa suatu saat Anda akan menemukan mata airnya. Suatu saat Anda akan menemukan diamond-diamond di jaringan Anda. Dan yang luar biasa bahwa diamond itu atau mata air itu bisa kita dapat di kedalaman 1 meter, di kedalaman 5 meter, bahkan mungkin Anda harus gali sampai kedalaman 20 meter. Artinya apa? Bahwa Anda perlu konsisten. Ya sama seperti Pak Stefanus menemukan Pak Handoyo. Waktu pertama kali ditemukan mungkin belum bisa bergabung waktu itu karena satu dan lain hal. Tapi karena berkat ketekunan, berkat kerja keras, dan akhirnya Pak Handoyo bisa ada seperti sekarang, dan saya boleh bilang bahwa beliau adalah salah satu diamond di jaringan kami. Beliau adalah salah satu mata air yang menghasilkan begitu banyak orang-orang hebat. Di bawah beliau ada Ibu Wulan, ada Pak Sutikno, ada Dr. Tupon, ada Bu Yaya, Bu Dia, dan masih banyak lagi rekan-rekan, ada bahkan ada Tante Sian ya yang sudah lansia tapi masih sangat energik. Dan saya melihat tipe Pak Handoyo ini kebapaan. Apa maksudnya kebapaan? Jadi beliau itu mengayomi. Jadi beliau ngopeni gitu loh, ngopeni, ngayomin jaringannya, dan ini perlu dicontoh bagi setiap kita yang mau memiliki bisnis besar. Tidak ada makan siang yang gratis.
Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa Anda harus membesarkan anak-anak Anda. Anda harus ngopeni sampai mereka dewasa. Jadi jangan sampai kita hanya bisa melahirkan, tetapi tidak bisa membesarkan. Nah, saya melihat Pak Handoyo begitu konsisten sampai saat ini membantu jaringannya, tidak peduli itu kaki besar, nggak peduli kaki kecil atau besar, tapi intinya bahwa beliau mau memberikan yang terbaik untuk semua jaringan yang ada di bawahnya. Dan ini penting Bapak Ibu, spirit ini yang penting, bahwa Anda tidak melihat itu besar atau kecil, tetapi bagaimana Anda mau membantu. Selama jaringan Anda mau dibantu, bantulah mereka untuk bekerja sama-sama di bisnis ini. Dan spirit itu yang saya lihat ada sama Pak Handoyo, bagaimana beliau berjuang. Saya boleh bilang bahwa beliau berjuang juga cukup keras, ya, boleh dibilang meneteskan keringat juga dan air mata, tetapi ya apa yang beliau kerjakan ya saat ini sudah mulai kelihatan hasilnya. Dan kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil Bapak Ibu. Kalau Anda dengar ceritanya beliau dari tadi, ya jadi itu adalah proses membentuk sebuah diamond. Jadi Bapak Ibu sekalian, hargai proses. Karena proses itulah mematangkan kita, proses itulah yang mendewasakan kita, dan proses itulah yang nanti akan membuat kita menjadi diamond berikutnya. Dan salah satu diamond berikutnya di bisnis ini adalah seorang yang luar biasa, adalah Pak Handoyo Utomo. Beliau adalah next, ya, dan bahkan kami tidak sabar juga melihat percepatan bisnis beliau di jaringan, menemukan orang-orang yang sevisi dan semisi dengan beliau. Dan itu yang sedang kita kerjakan saat ini. Itu Bu Wina yang saya sampaikan. Bravo Pak Handoyo, God bless you. Keep moving forward. Baik. Keren ya. Pak Yobet ya, Pak Yobet berbangga hati menemukan diamond ya, mutiara, berlian ya. Jadi saya juga doakan dong Pak Yobet. Saya juga menemukan diamond nih di tim saya kiri kanan. Saya juga pengen jadi diamondnya Mbak Yuli. Saya juga pengen banyak nemuin diamond. Itu saya akan bersabar, akan sampai mati saya bersabar dengan prosesnya tentunya ya. Semua pasti sukses kalau kita mau berproses, pasti ya Pak ya. Baik. Jadi cukup Bapak berbaginya, share-nya Pak, atau ada tambahan lagi? Cukup. Thank you. Terima kasih banyak. Baik. Oke, acara pada malam hari ini, sharing talk show untuk orang sukses di Magic Lab telah berakhir. Alhamdulillah kita petik ya cerita-cerita yang luar biasa dari Pak Yobet, Pak Stefanus, dan Pak Handoyo Utomo. Ya, saya pun banyak belajar pada malam hari ini ya. Kita sering ke pom bensin nih. Saya akan bawa tim saya ke pom bensin nih yang belum closing tentunya. Terima kasih banyak Pak Handoyo. Semoga kita semua mendapat berkah untuk kita semua dari Magic Lab. Semoga kita menjadi orang yang banyak manfaat untuk orang banyak dan kita menjadi sehat baik badan kita dan kantong kita. Baik, terima kasih. Acara kita tutup ya Bapak Ibu sekalian ya. Dengan formal ya tentunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Silakan kita kalau mau